kembali dalam ya kongres ya Kang ya. Kongres. Naon artosnya kongres tuh? Ngobrol teu beres-beres. Ngawangkong Ngawangkong teu beres-beres gitu. Tapi mudah-mudahan yang ini bisa beres begitu. Ini pertanyaan utama. Besok itu 9 Desember 2020 Ya. akan ada hajat besar di seluruh Indonesia ya, dan kemudian di Jawa Barat 8 kota kabupaten ya akan mengadakan pilkada serentak gitu ya. Nah ini maknanya atau ada analisis, ada komprehensif gitu atau pemahaman ya dari Pasir Impun ini, yang suku Pasir Impun lah begitu, apa kira-kira begitu, apa dan mengapa dan bahkan bagaimana ini sebenarnya Jawa Barat ke depan dari 8 kota kabupaten inilah yang ikut pilkada. Silakan Kang lah berendelkeun gitu. Salam. Ya, terima kasih. Memang saya kira pilkada ini kan perjalanan konstitusi ya di era demokrasi pasca reformasi yang tentu karena dimulai dengan pemilihan langsung. Ya. Presiden, gubernur maupun bupati wali kota sejak tahun 2004 ya dimulai. Ya. Jadi ini sebagai fenomena yang baru dan tidak terbayangkan sebetulnya sebelumnya ya di masa kita di beberapa zaman di pemerintahan Bung Karno sampai ke Pak Harto 30 tahun. Inilah kenyataan tentang apa yang menjadi sebuah fenomena politik di negara kita dan perkembangan negara dan bangsa kita. Namun demikian saya kira yang pilkada secara khusus ini ada beberapa kekhususan yang tentu. Pertama dengan istilah serentak ya. Ini serentak pemaknaannya kan seperti sesuatu yang memang diset sedemikian rupa sehingga dipaksakan ada agenda yang memang mungkin secara malu-malu begitu. Sebetulnya sudah dirasakan ada dampak yang kurang pas ya, misalnya dari kos politik sehingga diganti di cover dengan istilah serentak. Ya. Yang kedua memang saat ini kita sedang menghadapi sebuah musibah pandemi ya. Nah ini juga akan berpengaruh tentu terhadap konstelasi atau bahkan boleh dikatakan kepada kualitas pilkadanya itu sendiri. Baik tingkat partisipasi mungkin. Ya, salah satunya tingkat partisipasi yang sudah dipastikan lah akan mengalami sebuah penurunan. Bahkan prediksi saya bisa saja ini di bawah 70% ya tingkat partisipasinya. Yang biasanya secara umum rata-rata sejelek-jeleknya kan di atas minimalnya 70. Tetapi kemungkinan ini 70% di bawah 70%. Kedua juga dari sisi pendidikan politik ya ini juga banyak hambatan ya. Sehingga kurang berhasil tentang sosialisasi pemaknaan daripada demokrasi sebagai perwujudan dari apa yang menjadi sebuah aspirasi masyarakat. Ini agak terhambat ya. Bahkan yang ketiga mungkin juga ini cenderung akan memberikan sebuah keuntungan kepada pihak tertentu ya, terutama terutama petahana incumbent ya. Petahana ya, mereka yang sudah sebab ada domain khusus aspek kebijakan yang dengan berbagai alasan walaupun dicutikan ya, tapi kan dia memiliki perangkat birokrasi atau mereka yang mendapat dukungan atau support dari petahana tadi. Nah ini satu menurut saya ya sesuatu hal yang memang memiliki sebuah kekhususan ya dibanding dengan pilkada atau demokratisasi yang sebelumnya ya. Sehingga itu yang bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Nah, to the point-nya sekarang ya. Akang ini sudah punya catatan ini. Orat-oret lah. Orat-oret begitu ya. Bisa diperlihatkan sedikit gitu. Ini betapa seriusnya begitu. Ini prediksi. Jadi kan beberapa teman tanya tentang bagaimana saya ya boleh bilang meramal sih boleh juga. Ya. Ramalan politik kan sah-sah saja gitu ya, atau memprediksi sebuah fenomena begitu yang tentu juga harus terukur oleh sebuah analisa secara akademis maupun dari data empirik. Memang Jawa Barat ini agak unik kan,
keunikan yang menonjol selalu tidak relevan antara pemenangan legislatif dengan eksekutif. Misalnya legislatifnya kan yang menang sekarang Gerindra ya. Atau sebelumnya katakan tahun 2014 kan PDI Perjuangan. Tapi gubernur yang jadinya kan bukan dari kader Gerindra dan bukan juga dari kader mayoritas ya itu kekhususan ya Jawa Barat. Lalu juga tidak pernah tadi pemenang pemilu kalau kita urut misalnya saya melihat sebagai praktisi sejak tahun 99 kan PDI Perjuangan pemenang. 2004 sudah kembali lagi ke Golkar. Padahal bagaimana Golkar pada tahun 99 mendapat tekanan luar biasanya. Tapi hanya artinya menunjukkan Golkar ini kuat. Ya, dominasi. Ya artinya recovery-nya kan tidak memerlukan 2-3 kali pemilu, tapi langsung ya 2004-nya sudah dia menjadi pemenang pemilu lagi. Lalu kemudian 2009 muncul dengan terbawa oleh ketokohan Pak SBY kan, akhirnya Demokrat naik. Nah 2014 sudah balik lagi PDI Perjuangan. Nah 2019 kemarin ini Gerindra yang memang boleh dikatakan terefek oleh ketokohan Pak Prabowo. Nah jadi antara mesin politik partai dengan integritas atau ketokohan calon ini Jawa Barat memiliki hal yang tidak simetris gitu ya. Tidak simetris. Beda dengan Jawa Tengah ya, maaf. Misalnya kalau kita bandingkan Jawa Tengah, ya kalau merah ya merah lah, kiri kanannya merah semua begitu. Jawa Timur pun hampir begitu. Bagaimana Ibu Hovifah kan sudah harus 3 kali dia baru memenangkan kan. Sebab saya pernah terlibat langsung mendapat tugas dari Ibu Mega waktu itu untuk melihat bagaimana sih sebetulnya di pemilihan pertamanya. Baru 3 kali dia baru berhasil. Nah ini kalau kita bandingkan. Nah, sekarang apa hubungannya misalnya bagaimana legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden ya dengan sekarang. Nah kebetulan 8 yang hari ini melakukan pilkada ya ini bisa dikatakan merupakan representatif dari kewilayahan ya. Misalnya di Priangan Timur katakan karena Kabupaten Bandung lah, Bandung Raya ya, lalu Tasikmalaya dan Pangandaran itu kan satu hamparan, satu kultur atau katakan dalam pemetaan walaupun agak ke Pangandaran agak beda sedikit ya karena warna-warna Jawa Tengahnya adalah di situ. Lalu kemudian kalau kita lihat juga Priangan Barat kan ada Cianjur dengan Sukabumi. Lalu kemudian Purwasuka ada Kerawang ya kebetulan. Lalu kemudian Ciayu Majakuning atau daerah Pantura dan kebetulan Indramayu yang paling besar ya. Kemarin lalu kemudian pemilu presiden yang telak Pak Prabowo kan menang ya. Artinya Gerindra yang sangat menonjol kan di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Bandung juga sampai 2 anggota. Yang lebih signifikan di Kabupaten Tasik. Ini ada 3 Tasik Garut sampai 3 kan. Bahkan DPRD-nya dari 3 ke 9. RI-nya 3 ini luar biasa dan jarang terjadi ya kecuali di zaman eranya Demokrat pernah ada juga saya lupa di daerah mana bisa ada satu dapil ini satu partai memiliki 3 perwakilan. Nah sekarang kaitannya dengan ini apa di Tasik menjadi otomatis bahwa Gerindra yang diusung Gerindra menjadi pemenang itu juga sebuah pertanyaan perlu diuji menarik. Nah ini ada hal yang Pak Hari tadi ada kebutuhan yang memang secara spontan begitu antara mesin politik partai yang bisa disanding dengan kekuatan integritas daripada calon. Ini penting di Jawa Barat ya. Jadi soal faktor figur ini sangat berpengaruh. Kita lihat di pilkada terakhir saja 2000 berapa kemarin Pak Ridwan Kamil 2018 ya. Padahal kan dalam posisi PDI Perjuangan pemenang pemilu di 2014-nya. Artinya kan belum pemilu legislatif waktu itu. Tapi justru suara calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di bawah suara partai.
ya di bawah ya saya kira di bawah suara partai. Padahal itu kan pimpinan partainya yang menjadi calon. Ini juga menunjukkan sebuah jadi tidak selalu relevan. Ada kepentingan lokal, kepentingan primordial yang juga sangat mengikat ya dengan para pemilih, di samping ada kepentingan partai. Ya seperti kita melihat Tasik lah. Ini kan agak unik menurut saya ya. Susah diprediksinya. Ini sebetulnya siapa akan menjadi juaranya, sebab tadi loncatan-loncatannya sangat aneh. Kalau Pak Kang Ade Subianto calon dari PDI Perjuangan, kalau partainya kan sekarang pemenang nomor berapa kan, bukan nomor 2. Apalagi nomor 1 kan udah jelas Gerindra, PKB kuat di situ. Lalu P3 juga sudah mengantarkan wakil gubernur Pak Uud ya. Tapi itu tidak bisa dihitung juga ya, sebab ada di samping memang anatomi kulturalnya gitu, tidak terlalu berbasis ideologi di situ kan. Ya, nah, kira itu Pak Hari ya. Oke, kalau kembali ke laptop lah ini, yang besok itu, ya apa yang akan terjadi sebenarnya? Ya itu tadi yang terjadi. Saya masih meragukan tentang tingkat partisipasi ya, tingkat partisipasi. Tapi ada yang memang tidak terlalu aneh, sebab tidak ada yang calon melawan bumbung kosong. Ya. Seperti pilkada sebelumnya di Tasikmalaya. Atau juga ini Kabupaten Bandung khusus saya kira yang bisa dilihat yang dimenangkan oleh incumbent. Oleh independen ya. Nah di Jawa Barat ini sudah terjadi, ada 2 daerah yang pernah independen yang menang. Pertama Garut, ya waktu Kang Aceng Fikri. Kedua Kabupaten Bandung. Tapi itu kan sudah tahu lah Kang Dadang Nasir ini kan aktivis Golkar dan orang tokoh Golkar. Tapi waktu itu karena ada dualisme kepemimpinan Golkar di Jakarta, sehingga dia ya memilih daripada ini menjadi tidak berpengaruh terhadap legalitas ke KPU-nya, ya lebih baik dia mengambil jalur independen, dan ternyata menang, dan menangnya signifikan. Coba bayangkan. Jadi ini yang bisa kita lihat. Nah kalau saya berhitung-hitung itu tetap bahwa dominasinya di antara partai besar lah ya. Jadi kita hitung misalnya Golkar memiliki kemapanan, PDI Perjuangan memiliki kemapanan yang sudah digaransi akan mendapat kadernya, ada yang bisa ditempatkan ya. Kalau kemudian juga mungkin Demokrat masih ada sisanya begitu. Nah hanya PKS yang saya melihat dia hanya ikut menjadi pelengkap kan, tidak ada figur kecuali di Depok mungkin ya. Nah tapi dia akan dipertaruhkan dengan kemenangan tokoh Gerindra di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pemetaan itu, maka bisa dipetakan bahwa 8 ini tetap dikuasai oleh partai-partai besar. Yang disayangkan sebetulnya PKB ya, sebenarnya auranya kan bagus, sedang dia menanjak begitu, tetapi saya cek gitu, lihat dia hanya menjadi semacam bukan pelengkap, tapi hanya ikut, tidak menjadikan target bahwa figur-figurnya untuk dijadikan calon yang diunggulkan ya, kecuali di Kerawang ya, Pak Kang siapa itu wakilnya Ibu Selika. Ya itu wakilnya Ibu Selika kemarin kan sekarang maju. Itu kader PKB kan. Jadi ada yang memang kader langsung, ada yang memang hanya ikut memberikan dukungan. Nah, kalau kita bedah dari konstelasi yang ada, saya memiliki prediksi loh. Misalnya itu PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu ya, sebelumnya ya, atau Gerindra lah sekarang sebagai pemenang pemilu legislatif di 2019 kemarin. Mungkin jaminan yang kadernya yang ada hanya di Depok ya. Berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sekaligus PDI Perjuangan juga kadernya bisa terangkat di situ. Lalu yang oleh Gerindra langsung juga kader di Kerawang misalnya, ini masih tentatif menurut saya.
Ibu Selika lebih memiliki sebuah daya tarik karena dia petahana ya, dan masih agresif lah, kelihatan masih semangatnya masih tinggi. Paling juga kalau ada benturan yang tinggi dengan siapa yang dari PKB tadi, Jimmy. Kang Jimmy, saya lupa ya, Kang Jimmy. Saya juga pernah bersilaturahmi dengan beliau, bisa saja ada menjadi alternatifnya ke sana. Lalu kemudian kalau kita lihat Indramayu juga ini agak khusus Pak Hari ya, dilihatnya. Sebab ada 3 fenomena di Indramayu yang agak berbeda. Pertama, ada Golkar udah mulai agak pudar nih ya, apalagi dengan wafatnya Kang Yance sebagai motor. Dan dia juga ada masalah hukum sehingga ada penurunan ya. Lalu kemudian istrinya yang tiba-tiba juga mundur, bahkan masuk ke partai yang lain, sehingga tokoh atau figur utama yang menjadi destroyernya sudah tidak ada ya. Ini juga kalau tidak mau akan berpengaruh. Kedua, memang ada muncul pengganti tokoh yang baru walaupun tidak langsung. Misalnya kehadiran Ibu Nina yang membawa nama besar Pak Daib Bahtiar yang notabene kepala tokoh Indramayu ya sebagai Kapolri. Dan kebetulan memang memilih wakilnya juga agak tepat menurut saya. Saya pernah berkomunikasi, memang dia dari budayawan ya, dari perfilman, tetapi menurut saya pemikirannya cukup memiliki perspektif yang bagus ya tentang Indramayu. Nah ini ada peluang di situ, tapi sejauh mana waktu yang dimiliki terbatas, yang terhambat oleh COVID dan sebagainya, Ibu Nina dan pasangannya bersosialisasi dengan masyarakat, sebab tanaman Payance ini cukup kuat di sana ya. Walaupun 99 sebetulnya itu kemenangannya PDI Perjuangan, di situ sudah sampai hampir 20 kursi. Waktu itu kesalahannya adalah melepaskan diberikan kepada Payance, padahal ditambah 1-2 orang aja dari PKB waktu itu jadi sebetulnya. Jadi ada kekeliruan sejarah di situ yang kurang cermat, sehingga itu betul-betul dimanfaatkan. Nah lalu kalau kita bergeser ke mana, ke wilayah Priangan ya Pak Hari ya, udah jelas lah petanya. Kalau Priangan ya, Kabupaten Bandung misalnya, itu masih inilah, kita tidak bisa melihat sebelah mata bagaimana Ibu Nia yang merupakan genetika dari Obar sebagai Don King-nya di situ ya, istilah saya Don King Kabupaten Bandung setelah Pak Hatta ya, yang begitu sangat masif begitu ya, dilanjutkan dengan menantunya Pak Obar yang juga 2 periode ya. Makanya saya istilahkan kalau ini undang-undang membolehkan 5 periode, kelihatannya dan Nasr bisa terus tuh 5 periode. Ya, nah yang hadir kan memang di luar dugaan saya, ternyata Ibu Nia ya istrinya. Mungkin itu juga sudah diperhitungkan betul, walaupun ya ada basa-basinya ya, sebetulnya kami tidak menyiapkan itu, tetapi ya is okay lah. Nah, hanya ada hambatan di situ memang dengan kehadiran yang tidak solidnya di tubuh, ya maaf ya, mesin politiknya, sehingga ada muncul Kang Dadang Sahrul ya. Nah ini apakah ini buatan atau memang sebenarnya? Tapi kalau benturannya juga kuat, bisa tidak tercapai dua-duanya. Akhirnya yang jadi bisa saja yang baru ya, yang tampak lugu begitu, yang belajar baru setengah kelas begitu. ya lihat masyarakat ya, tapi kita lihat. Nah, itu yang kita lihat dari mana, dari Kabupaten Bandung. Ya kalau Pangandaran udah jelas lah, saya kira secara pribadi saya juga bukan hanya prediksi tapi dapat diukur, dan kita bisa melihat dari sebuah karya beliau yang signifikan menurut saya, sebab lebih baik memang diberikan kesempatan lagi buat Pak JJ ya, bukan hanya kepada persoalan partainya, tetapi karena memang dia bisa memberikan jawaban. Nah saya di situ kan punya catatan khusus sebagai penggagas ya, tokoh utama penggagas Kabupaten Pangandaran yang mempertaruhkan baik integritas, reputasi maupun juga
finansial saya untuk bagaimana daerah itu menjadi daerah otonom. Nah, beberapa hal yang menjadi obsesi ini sudah terjawab oleh beliau. Misalnya infrastruktur sudah selesai, lalu sarana pendidikan, bahkan ini sudah meningkat ke universitas, bahkan SPP-nya juga sampai SMA digratiskan. Ini udah benar, ya kita objektif lah ya. Lalu kemudian juga dari sisi kesehatan, puskesmas di 10 kecamatannya bagus. Dibanding dengan Ujung Berung, menurut saya bagusan puskesmas di Pangandaran. Belum punya rumah sakit besar. Nah. Dan tidak hanya BPJS, tapi menunjukkan KTP warga Pangandaran aja dia gratiskan. Ini kan luar biasa menurut saya. Jadi ini menjadi parameter. Jadi berdosa juga kalau orang Pangandaran tidak menjadikan lepas Kang Pratman ya menjadi seorang presidium yang juga mencalonkan. Tapi feeling saya sih bahkan kemenangannya kalau hitungan saya bisa di atas 70 apa bisa mencapai 70 ya, bisa di atas 65%. Antara 65-70% bisa dicapai oleh Pak JJ. Nah, jadi kalau kita lihat dari fenomena tadi, oh ya ini ya Cianjur saya kira itu kompromi politik, sebab yang majunya kan bukan kader partai tapi birokrat yang diusung ya. Tapi di situ PDI masuk kan, Gerindra juga masuk. Kalau Sukabumi sudah mudah ditebak. Pak Marwan agak susah juga digeser ya. Kecuali ada hal-hal khusus yang mungkin bisa menjadi kontra, sebab beberapa kebijakan yang terjadi juga hari ini bukan pekerjaan dia sebetulnya, tapi warisan juga, seperti kerusakan lingkungan ya yang cukup memprihatinkan. Pasir besi juga sudah terjadi sebelum Pak Marwan, jadi udah pastikan di situ memang Marwan bakal memenangkan lah ya. Sebab yang diusung oleh PDI Perjuangannya kan musibah meninggal dunia kan waktu itu, yang tokoh dari P3 yang sebetulnya itu bisa diharapkan waktu itu bisa menjadi figur yang bisa mengimbangi. Nah, dari pemetaan tadi saya bisa ini prediksi ya, tapi maaf prediksi. Jadi mungkin untuk PDI Perjuangan minimal di 3 daerah bisa dia ada peluang ya. Untuk PDI Perjuangan ya di 3 daerah, misalnya Pangandaran, di Depok sama Cianjur ya, itu bisa PDI Perjuangan. Tapi kansnya ada bisa sampai 5. Tapi kalau semuanya saya kira saya sudah menyampaikan waktu diskusi, wah ya boleh lah semangat, memang namanya juga kader harus menang di semua daerah. Tapi kalau saya lihat gitu ya dari informasi maupun juga analisa yang kita buat, kita kaji, ya, yang pasti 3 peluangnya di 5 ya, termasuk Indramayu. Jadi yang ada peluang itu kalau 3 tadi mana Pangandaran, Depok sama Cianjur. Itu ya lepas siapa ya calonnya ya Cianjur. Tapi peluangnya ada di tadi Indramayu, kemungkinan juga di Tasik ya. Kemungkinan ya di Tasik. Atau mungkin bisa saja tadi ada benturan kuat Pak Jimmy di Kerawang. Kalau Golkar yang sudah mutlak pasti 2 ya, Bandung sama mana kelihatannya ya Sukabumi begitu. Nah, ini Gerindra yang menarik. Gerindra pertaruhannya kan ada di Depok ya, yang langsung kadernya kan. Mungkin kalau mendukung bisa hampir, saya nggak tahu pemetaan keseluruhannya ya, seperti di Kerawang kan dia kadernya yang dikolaborasi ya dengan PDI Perjuangan. Nah, ini juga mungkin pemanasan yang dilakukan dalam rangka nanti 2024 ya, walaupun Golkar belum tegas, tetapi dari pemetaan nasionalnya dapat kita lihat ini barangkali juga bisa dikaitkan ya dengan kepentingan yang lebih besar di tingkat nasional nanti. Ini sebagai pemanasan lah, istilahnya pemanasan politik, mengawin-ngawinkan pasangan-pasangan yang kemudian menjadi sebuah paket permanen. Nah, tapi Jawa Barat agak berbeda sebab 2018 kan pilgub dulu ya, dan tidak terlalu mudah juga untuk bisa mengalahkan Ridwan Kamil kalau memang dia balik lagi ya, walaupun mungkin asal partai gitu. Nah, sebab Jawa Barat faktor figur ini lebih kuat daripada mesin politik.
kita buktikan lah ya, kita banyak melihat atau bukti dari Pak Hari dari beberapa peristiwa politik di pemilihan langsung ini antara kekuatan mesin politik dengan ketokohan atau integritas figur. Nah, faktor figur ini sangat dominan di Jawa Barat. Saya kira itu Pak Hari ya. Terus. Nah, itu relatif lengkap lah begitu, karena memang ini suhunya setiap hari. Pak Eka itu ya memikirkan inilah gitu diantaranya. Yang selanjutnya adalah kemungkinan ya itu pertanyaan terakhir ya, tadinya adalah gini Pak, betapa hingar-bingar pilkada ini ternyata akhirnya kadang-kadang berujung pada OTT KPK. Sebenarnya supaya tidak terjadi sampai ya 3 kali gitu, itu kan luar biasa ngerakeun. Ya kalau saya secara subjektif ya, ini. termasuk yang subjektif tapi maaf ini saya dari sebuah pemahaman tentang basisnya ideologi, lalu saya juga sebuah kader perhimpunan mahasiswa yang mengelompok di GMNI ya, diajarkan tentang Etika politik. bukan hanya etika politik, basis sesuatu yang berbasis ideologi kan. Lalu juga dari pengalaman perjalanan kepartaian di mana saya juga adalah bagian dari ya bukan mengaku ya sebagai pejuang dalam reformasi ini. Ya juga saya kira fenomena pilkada ini sesuatu yang harus segera dievaluasi. Ya, dan kita tidak harus basa-basi begitu. Toh ini untuk kepentingan bersama, dan kita lihat dari perjalanan sebuah bangsa untuk mengukur corak atau cara berdemokrasi itu kan tidak harus sama. Mungkin orang Barat dengan kulturnya dan dari sejarah perjalanan nenek moyangnya seperti itu dan dia wujudkan seperti itu, lalu kemudian orang Eropa Timur caranya begini, lalu di belahan Afrika seperti itu, dan pengaruh-pengaruh dari perjalanan pemahaman secara keimanan ya, soal agama juga berpengaruh terhadap semua itu. Jadi artinya bahwa kita memiliki karakter ya. Kalau saya berpandangan bahwa yang benar itu apa yang dirumuskan oleh para pendiri negara, yang kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar pada tanggal 18 Agustus. Format-format ini kalau ditanya lagi, ini kan perwujudan dari penjabaran sebuah dasar negara, yaitu yang disebut ideologi Pancasila. Sehingga output kelanjutannya adalah diimplementasikan dalam sebuah praktek kehidupan berbangsa bernegara. Di dalamnya termasuk berdemokrasi. Kalau kita mau konsisten ke situ ya udah, demokrasi kita musyawarah mufakat. Jadi kalau ditanya apa penjabaran dari Pancasila, menurut saya ya itu apa yang dijabarkan dan dikonstruksikan oleh pasal demi pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau sekarang ada penafsiran Pancasila, ya menurut saya penafsiran Pancasila yang benar ya itu, yang original ya. Kan itu BPUPKI menggagas ada gagasan, lalu akhirnya secara formalnya kan konstitusional sila demi sila itu dituangkan dalam mukadimah Undang Dasar 45. Penjabarannya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ditanya sekarang apa pilkada, kalau menurut saya harus segera dievaluasi. Artinya dalam prakteknya bisa juga mengatakan apakah ini yang ya termasuk presiden, ya udahlah. Kalau menurut saya sih kalau bisa memang jangan basa-basi, jangan malu-malu. Kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45. Ya itu togmolnya begitu. Ya, kalau saya pilihannya. Sekarang coba lihat apakah dengan pilkada langsung yang dibebankan kepada rakyat pertama tadi high cost ya. Bukan hanya high cost dalam bentuk materi loh Pak Hari. High cost sosial juga. Ini bisa menimbulkan kerentanan sosial. Rakyat kita belum dewasa. Ya belum dewasa ya. Tidak memiliki sebuah mentally untuk berbeda pendapat. Akhirnya hanya persoalan pilkada bawa-bawa ke imah
Akhirnya jadi cerai jeung pamajikan. Jadi musuhan jeung mitoha kan aneh. Iya. Banyak Memang terjadi. karena memang mungkin kulturnya seperti itu. Itulah kecerdasan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir dan bung-bung yang lain pada saat itu. Bahwa ini tidak bisa dibebankan kepada rakyat bawah, kepada grassroots, cukup oleh perwakilan. Ya menurut saya. Ya secara materi saya kira ini juga kan bagian dari malu-malu tadi, serentak-serentak ini. Kan belum waktu, banyak yang belum waktunya. Masa dipilihnya tanggal Desember misalnya, nanti dilantiknya jabatannya habis 6 bulan kemudian, kan aneh juga. Ini kan bisa dipaksakan. Jangan-jangan orangnya juga baru apa kena COVID lagi, belum dilantik, menang pilkada. Ya, dihadang COVID begitu kan. Jadi nah ini yang menurut saya kira sudah saatnya kita, dan lalu kemudian tidak menghasilkan pemimpin yang lebih baik kok. Ya maaf ya, saya kan mengalami di transisi pemilihan gubernur terakhir saya yang mimpin. Itu tahun 2003 di Jawa Barat. Memang ada ya bentuk negosiasi, ada ini mungkin hanya mengalihkan bentuk penyuapan lah kalau mau ngomong kasar begitu, ada kos politik. Tapi kan lebih dibatasi kepada komitmen partai, tidak dibawa ke masyarakat. Waduh, ini masyarakat asal ngasaan gimana bahasanya. Ujung-ujungnya 10.000 juga boleh, yang penting sudah kepepet kan. Apa itu gitu. Pragmatisme. Ya, lalu sekarang untuk apalagi saya ngeri ya, kadang-kadang nggak habis pikir dari mana itu kos politik para calon yang nilainya bisa puluhan miliar, padahal sementara struktur gaji hanya bupati atau gubernur X rupiah. Ini berbahaya loh. Jangan pura-pura kita tidak mengerti gitu. Lalu siapa orang yang beresiko mengeluarkan kos politik? Cukong katanya ya. Ya itu, saya kira dari 8 yang hari ini ada, yang mungkin ada cukongnya ya. Yang bukan cukong, yang boleh berjibaku pengusaha yang kuat, yang sudah dari turun temurun. Misalnya di Tasikmalaya begitu. Ya, yang lainnya kan ikut. Ya artinya ikut meramaikan aja. Begini maksud saya, sebab ada pengide. Ya saya tidak menuduh ya. Tetapi merasakan gitu ya. Di daerah ini umumnya pemilik kekuasaan itu identik dengan pemilik uang, sebab uang yang beredar di situ kan APBD dan APBN. Jadi kos politiknya diganti dengan dia memiliki kewenangan sehingga bisa berkampanye, bisa leluasa, akses informasi, ya, izin dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau prepare kan, kalau mau jujur-jujuran kan nggak boleh dong. Ya, harus startnya dari nol semua begitu. Makanya apalagi ditambah COVID dengan alasan begitu larangan berkumpul, di manehna mah jalan murid masuk ke kerudukan. Nah, ini juga bagian ya. Jadi fenomena sekarang itu. Jadi oleh karena itu menurut saya Pak Hari tadi kembali ya jujur saja lah, kalau saya sih udah tegas dan orang udah tahu semua. Kalau bisa, mari kita perjuangkan kembali untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 demi keutuhan NKRI, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Artinya kalau pilkada ini kalau bisa idealnya menjadi pilkada yang bagaimana tuh? Yang terakhir. Panungtung. Kembali ke ya, dan manfaatkanlah momentum ini oleh para wakil rakyat ya. Termasuk ini, mungkin termasuk gubernur, apalagi dekonsentrasinya kan lebih dominan, mewakili pemerintah pusat. Dan ngapain sih harus di ini, kalaupun mau ya diatur, dipilih oleh DPR, nanti diserahkan kepada pemerintah pusat, bisa saja begitu kan. Ya, kalau sekarang kan coba hubungan gubernur dengan bupati kan seperti apalagi di zaman Pak Aher kemarin tidak pernah ada lengkap. Ya itulah Pak Hari, oleh karena itu kita perlu mensinergikan apa yang memang baik telah diwariskan. Saya memilih untuk tidak mempertentangkan apa yang
selama ini dipertentangkan orang tentang orde itu, orde ini, lalu masa udahlah, itu kan masalah orang tua kita semua. Ada batas-batas yang harus sudah kita lupakan dan kita lebih menyongsong Indonesia ke depan. Makanya bersinergilah berbagai kekuatan komponen bangsa ini. Ya. Dan itu faktanya realitanya seperti itu. Ya, jadi Kang Eka sudah terus terang seperti itu. Silakan disimpulkan oleh para pemirsa kali ini. Saya kira cukup ya, sudah memberi bekal kepada kita. Terima kasih Kang Eka Ya, dan rekan-rekan semua sudah memperhatikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kajian lah begitu. Ya. Silahkan dipakai bahan ini untuk kajian, terutama di akademis dan sebagainya. Akhirul kata, marilah kita kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Waalaikumsalam. Ya. Bebirza.